Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah Fila Azhara dengan NIM 13086211032 dari kelas Biologi A. Saya akan menjelaskan membran struktur and function serta an introduction of metabolism. Membran merupakan lapisan yang hanya memiliki ketebalan 8 nanometer dan bersifat selektif permeabel, yaitu membran hanya dapat ditembus dengan lebih mudah oleh substansi tertentu. Pada bab ini akan dibahas bagaimana membran sel mengendalikan lalu lintas substansi dengan merujuk pada 5 konsep inti. Yang pertama, cellular membranes are fluid mosaic of lipid and protein. Lipid atau fosfolipid dan protein merupakan komponen utama dari membran. Bagaimanakah penataan fosfolipid dan protein di dalam membran sel? Fluid mosaic model menjelaskan bahwa membran sel berbentuk cairan dan memiliki mosaik protein yang bervariasi dan menyisip atau menempel pada lapisan ganda yang disebut bilayer fosfolipid. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, cellular membranes are fluid mosaic of lipid and protein. Lipid atau fosfolipid dan protein merupakan komponen utama dari membran. Bagaimanakah penataan fosfolipid dan protein dalam membran sel? Bisa dilihat dari gambar di samping. Fluid mosaic model menjelaskan bahwa membran sel berbentuk cairan dan memiliki mosaik protein yang bervariasi dan menyisip atau menempel pada lapisan ganda atau disebut bilayer fosfolipid. Berikut juga merupakan gambaran penataan fosfolipid dan protein di dalam membran sel. The fluidity of membranes. Keutuhan sebuah membran dipertahankan oleh adanya interaksi hidrofobik. Sebagian besar lipid dan beberapa jenis protein dalam membran dapat berpindah secara lateral. Bisa dilihat dari gambar di samping, fosfolipid berpindah posisi selama 107 kali per detik. Protein membran berbentuk lebih besar daripada lipid sehingga bergerak lebih lambat, dan sebagian besar protein membran adalah immobile. Membran harus berbentuk cairan agar dapat berfungsi dengan baik. Pada umumnya secair minyak salad. Jika membran membeku, permeabilitasnya berubah dan protein enzim pada membran menjadi tidak aktif. Komposisi lipid dalam membran sel dapat berubah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan cuaca. Sebagai contohnya, pada tumbuhan yang toleran cuaca dingin, prosentase fosfolipid tak jenuh meningkat pada saat musim gugur di mana temperatur menurun. Suatu bentuk adaptasi yang melindungi membran dari bentuk padat. Membran protein and their function. Membran memiliki sekumpulan protein yang tertanam pada cairan matriks lipid bilayer. Terdapat dua kelompok protein membran, yaitu protein integral dan protein periferal. Bisa dilihat pada di gambar di samping. Protein integral memasuki atau menembus bagian hidrofobik dari lipid bilayer pada membran. Protein periferal sama sekali tidak tertanam dalam lipid bilayer membran, hanya terikat secara lepas pada permukaan membran. Kedua, membran structure result in selective permeability subunit the permeability of the lipid bilayer. Molekul nonpolar seperti hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen adalah hidrofobik dan oleh karenanya dapat larut dalam lipid bilayer membran dan melewati membran dengan mudah tanpa bantuan dari protein membran. Namun demikian, intrahidrofobik dari membran menghalangi lalu lintas ion dan molekul polar yang bersifat hidrofilik. Molekul polar seperti glukosa dan gula yang lain melewati lipid bilayer dengan lambat, demikian juga molekul air, walaupun merupakan molekul polar yang sangat kecil. Membran sel adalah permeabel terhadap ion tertentu dan terhadap berbagai molekul polar. Molekul polar yang hidrofilik ini dapat menghindari kontak dengan lipid bilayer melalui transport protein yang tersebar di seluruh membran. Sebagian dari protein transport memiliki saluran hidrofilik yang dapat dilalui oleh molekul tertentu atau ion-ion yang melewati membran. Ketiga, passive transport is diffusion of a substance across a membrane with no energy investment. Molekul memiliki tipe energi yang disebut thermal motion atau panas. Salah satu hasil dari thermal motion adalah difusi, yaitu perpindahan molekul sedemikian rupa sehingga menyebar secara merata pada tempat-tempat yang kosong. Perhatikan gambar di samping. Untuk memahami proses ini sebenarnya cukup mudah. Bisa dilihat pada gambar ada garis tengah yang titik-titik itu. Bisa kita sebut itu sebagai membran. Membran tersebut memiliki pori-pori mikroskopik dan bersifat permeabel terhadap molekul zat warna. Molekul zat warna itu yang bulat-bulat itu. Oke.
molekul zat warna bergerak secara random dan molekul tersebut bergerak menembus membran menuju sisi air murni. Molekul zat warna akan terus menyebar menembus membran hingga kedua jenis larutan tersebut mempunyai konsentrasi molekul zat warna yang sama. Ketika level tersebut tercapai, maka akan terjadi keseimbangan dinamis di mana molekul zat warna menyeberangi membran dengan kecepatan serupa setiap detiknya dari dua arah berlawanan. Dalam kondisi tidak ada kekuatan lain, suatu substansi akan berdifusi dari kondisi yang memiliki konsentrasi tinggi menuju ke kondisi yang memiliki konsentrasi rendah, atau dengan kata lain, tiap-tiap substansi akan berdifusi menuju gradien konsentrasi yang lebih rendah. Difusi merupakan proses spontan yang tidak membutuhkan input energi. Ingatlah bahwa suatu substansi berdifusi atas konsentrasinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substitusi lain. Difusi suatu substansi yang menembus membran biologi disebut transport pasif karena sel tidak menggunakan energi dalam melakukan proses tersebut. Membran bersifat selektif permeable sehingga memberikan efek yang berlainan terhadap laju difusi pada molekul yang berlainan pula. Water balance of cell without walls. Jika sel hewan direndam dalam suatu larutan isotonik terhadap sel, maka tidak akan terjadi perpindahan melewati membran plasma. Air mengalir melewati membran plasma dari kedua arah, dari arah luar dan dari arah dalam sel, dengan laju yang sama. Pada lingkungan isotonik, volume sel hewan tidak berubah. Jika sel dipindahkan ke larutan hipertonik terhadap sel, maka sel akan kehilangan air karena berpindah keluar sel. Sel akan mengkerut dan mati. Jika sel hewan diletakkan pada larutan hipotonik, sel air akan memasuki sel hewan lebih cepat daripada air yang meninggalkan sel. Sel kemudian akan membengkak dan lisit seperti balon yang terlalu banyak diisi air. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Hewan yang hidup di lingkungan hipertonik atau hipotonik terhadap sel hewan tersebut harus memiliki adaptasi osmoregulasi untuk mengendalikan keseimbangan air. Sebagaimana contoh, paramecium hidup di air yang hipotonik terhadap selnya memiliki membran plasma yang permeabilitasnya terhadap air sangat rendah. Paramecium juga memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi memompa air keluar dari sel dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan air yang masuk melalui osmosis. Water balance of cells with walls. Sel tanaman, prokariot, dan fungi memiliki dinding. Jika sel tersebut terendam dalam larutan hipotonik terhadap sel, dinding selnya akan membantu menjaga keseimbangan air. Sel tanaman akan membengkak jika air memasuki sel secara osmosis. Namun demikian, dinding yang tidak elastik akan membesar tetapi kemudian melakukan tekanan kembali terhadap sel dan mampu melawan penyerapan air lebih jauh. Pada posisi ini, sel dikatakan turgid atau sangat padat atau kaku, yang merupakan tanda bahwa sel dalam kondisi sehat. Jika lingkungan dari sel tumbuhan isotonik, maka tidak ada kecenderungan bagi air untuk memasuki sel dan sel menjadi flaccid. Jika sel berada pada lingkungan hipertonik, sel akan kehilangan banyak air, mengkerut, membran plasma terlepas dari dinding. Fenomena ini disebut plasmolisis, yang menyebabkan tumbuhan layu dan mati. Bakteria dan fungi yang memiliki dinding sel juga mengalami plasmolisis pada lingkungan hipertonik. Keempat, active transport use energy to move solids again their gradients subunit the need of energy in active transport. Disebut transport aktif sebab di dalam memindahkan molekul melewati membran plasma melawan gradien sel menggunakan energi. Seluruh protein transport yang memindahkan zat terlarut melawan gradien adalah protein pembawa atau carrier protein. ATP menyediakan energi bagi membran sel untuk melakukan transport aktif. Salah satu cara ATP memberikan energi adalah dengan memindahkan gugus fosfat langsung kepada protein transport. Hal ini menyebabkan protein mengubah bentuknya dan memindahkan zat terlarut yang terikat protein melewati membran plasma. Salah satu contohnya adalah pemindahan Na dan K melewati membran sel hewan, seperti gambar di samping. Kelima, bulk transport across the plasma membrane occurs by exocytosis dan endositosis.
Molekul air dan molekul dari zat terlarut yang kecil keluar masuk membran plasma dengan cara difusi atau melalui protein transport. Molekul besar pada umumnya melewati membran dalam bentuk massa melalui mekanisme yang melibatkan pengepakan molekul dalam suatu vesikel. Sebagaimana transport aktif, proses ini juga membutuhkan energi. Eksositosis adalah sel mensekresi molekul biologi tertentu dengan cara menggabungkan vesikel dengan membran plasma. Vesikel transport yang berasal dari badan Golgi bergerak sepanjang mikrotubula sitoskeleton menuju membran plasma. Ketika membran vesikel dan membran plasma bersentuhan, maka molekul lipid dari kedua bilayer mengatur diri sedemikian rupa sehingga dua membran bergabung. Isi dalam vesikel kemudian dikeluarkan dari sel dan membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma. Pada endositosis, sel mengambil molekul biologi dengan membentuk vesikel baru dari membran plasma. Area kecil pada membran plasma melekuk ke dalam sel untuk membentuk kantong. Lekukan menjadi semakin dalam dan akhirnya terlepas dari membran membentuk vesikel yang berisi materi yang berasal dari luar sel. Terdapat 3 jenis endositosis, yaitu pegositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Berikut ini adalah penggambaran endositosis dan eksositosis. Bab selanjutnya adalah an introduction to metabolism. Suatu jalur metabolisme berawal dari satu molekul spesifik yang kemudian diubah dalam suatu rangkaian reaksi tertentu dan menghasilkan suatu produk. Setiap langkah dalam reaksi dikatalisis oleh enzim yang spesifik pula. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Jalur metabolisme yang melepaskan energi dengan cara memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana disebut jalur katabolisme. Jalur katabolisme utama adalah respirasi di mana glukosa dipecah menjadi bahan bakar organik dengan bantuan oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Energi yang tersimpan di dalam molekul organik menjadi tersedia bagi sel untuk melakukan kerja, seperti pergerakan silia atau transport membran. Jalur anabolisme menggunakan energi untuk menyusun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Form of energy. Energi adalah kapasitas untuk melakukan perubahan atau kerja. Dengan kata lain, energi adalah kemampuan untuk menata kembali suatu koleksi materi. Energi dapat diasosiasikan dengan pergerakan materi. Energi ini disebut energi kinetik. Suatu objek yang tidak bergerak dapat pula menyimpan energi. Energi yang tidak berasosiasi dengan gerak disebut energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena lokasi atau struktur benda tersebut. Energi kimia adalah istilah yang digunakan oleh para biolog dan mengacu pada pengertian energi potensial tersedia yang dapat dilepaskan dalam suatu reaksi kimia. The laws of energy transformation. Yang pertama adalah the first law of thermodynamics. Menurut hukum pertama termodinamika, energi di alam raya adalah konstan. Energi dapat ditransfer dan ditransformasikan, tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, the second law of thermodynamics. Para ilmuwan menggunakan istilah entropi untuk menghitung kuantitas disorder atau ketidakaturan. Hukum kedua termodinamika ini berbunyi setiap transfer energi meningkatkan entropi alam raya. Biological order and disorder. Makhluk hidup meningkatkan entropi lingkungan sebagaimana disebutkan pada hukum kedua termodinamika. Sel membentuk struktur yang sangat teratur dari materi yang memiliki struktur kurang teratur. Sebagai contoh, asam amino diatur dalam suatu struktur dan urutan tertentu untuk membentuk rantai polipeptida. Exergonic and energonic reaction in metabolism. Exergonic adalah reaksi kimia yang melepas energi bebas. Reaksi exergonik terjadi spontan secara lambat atau secara cepat. Reaksi endergonik adalah reaksi kimia yang mengabsorpsi energi bebas yang terdapat di sekelilingnya. Reaksi endergonik bukanlah reaksi spontan. Jika suatu proses kimia adalah exergonik atau melepaskan energi, maka proses kimia yang terjadi sebaliknya haruslah endergonik yang menggunakan energi. Proses yang berlawanan tidaklah mungkin kedua-duanya melepaskan energi atau menyerap energi. Enzymes speed up metabolic reaction by lowering energy barrier. Reaksi kimia yang terjadi secara spontan dapat berlangsung sangat lama. Sebagai contoh, walaupun hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktose terjadi secara spontan dengan melepas energi, suatu larutan gula akan melarutkan gula dalam waktu tahunan pada temperatur ruangan.
Tetapi jika ditambahkan enzim sukrase pada larutan tersebut, maka sukrosa akan terhidrolisa dalam hitungan detik. Enzim adalah makromolekul yang bertindak sebagai katalis, yaitu suatu agen kimiawi yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. The activation energy barrier. Energi awal yang digunakan untuk memulai reaksi disebut energi aktivasi atau disingkat EA. EA adalah sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendorong reaktan agar melampaui barrier energi sehingga reaksi dapat dimulai. EA pada umumnya berada dalam bentuk panas yang diabsorpsi oleh molekul reaktan dari sekelilingnya. Ikatan dari reaktan akan terlepas hanya jika molekul mengabsorpsi cukup energi untuk menjadikan molekul tidak stabil dalam memasuki kondisi transisi. How enzymes lower the EA barrier? Protein, DNA, dan molekul kompleks lain dari sel memiliki energi bebas yang tinggi dan memiliki potensi menguraikan secara spontan. Molekul tersebut bertahan tidak melakukan reaksi karena pengaruh temperatur di dalam sel. Namun beberapa sel molekul mampu melampaui EA. Panas mempercepat reaksi karena reaktan mampu mencapai transisi lebih cepat. Namun panas tinggi dapat mendenaturasi protein dan membunuh sel. Panas juga mempercepat semua reaksi di dalam sel, namun tidak selektif, sehingga membahayakan sel. Organisme menggunakan enzim, bukan panas, sebagai katalis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.